Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan kuliah manajemen perbankan pada kali ini. Namun materinya untuk kali ini kita rehat dari materi yang ada di silabus sebentar karena kemarin kita mengadakan kuliah umum bersama OJK Regional 9 Kalimantan. Materinya adalah peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era digital. Mungkin sebagian dari kalian ada yang sudah ikut, namun beberapa lagi belum ikut. Jadi mungkin kita untuk kali ini kita akan sedikit membahas mengenai beberapa saja, nggak semua, beberapa dari materi yang disampaikan oleh OJK kemarin. Oke, karena memang sektor jasa keuangan perbankan termasuk ada di dalamnya. Ya, sayang kalau nggak kita bahas karena kemarin mungkin sebenarnya terlalu sedikit materi waktunya 45 menit tambah 30 menit diskusi itu sangat sebentar karena sangat banyak sekali yang beliau sampaikan kemarin itu luar biasa. Sungguh beruntung kita bisa mengikutinya. Cuman memang kekurangannya karena sistem online jadi suaranya terus interaksi juga kurang sehingga mungkin ya agak kurang greget lah gitu kan. Cuman sebenarnya materinya sangat luar biasa kemarin itu. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan acara serupa di masa yang akan datang. Oke, kemarin membahas dari beberapa tentang transformasi digital jasa keuangan. Jadi sebenarnya yang jadi fokus adalah bagaimana jasa keuangan go digital, menjadi digital dan menyiapkan infrastrukturnya untuk menjadi digital karena memang digital ini masa depan yang sudah jelas akan kita alami, apalagi dengan adanya pandemi ini merupakan mungkin kalau seandainya nggak ada pandemi mungkin 2-3 tahun lagi kita akan mulai banyak menggunakan sistem digital, tapi ternyata dengan ada pandemi kita langsung dipaksa untuk memakai semua sistem digital di Indonesia khususnya, mungkin kalau luar negeri sudah cukup lumayan. Oke, kalau di bagian pertama kemarin tentang potensi keuangan dan kondisi lanskap dari kondisi ekonomi digital di Indonesia. Mungkin nggak kita banyak bahas. Ada sedikit yang agak menarik di perkembangan transaksi e-commerce di Indonesia. Oke, Indonesia ada top 20 e-commerce. E-commerce itu perdagangan digital, toko online. Indonesia ada nomor berapa ini? Nomor 20. Ya cukup baik gitu. Dengan keterbatasan yang kita punya. Dari mana kita berada di posisi 20? Lihat di bagian kiri ada parameter. Yang jadi acuan penilaian adalah logistic rankings, bagaimana ranking barang itu bisa sampai ke nasabah gitu. Berapa jaraknya, berapa kecepatan pengantarannya, berapa volumenya. Average revenue per shopper, berapa satu orang pembelanja itu berapa orang yang menjual mendapatkan pendapatan revenue. Terus ada population shopping online, berapa orang yang punya akun online, number of online shoppers. Dari sekian banyak populasi itu yang sering banyak berbelanja berapa? Terus ada CAGR. CAGR itu compound annual growth atau pertumbuhan investasi di bidang itu. Investasi berarti orang yang menanamkan modal. Contohnya kemarin Bukalapak dapat 100 juta dolar dari Microsoft. Itu contoh bertambah itu CAGR-nya. Jadi berapa banyak pemegang saham yang membeli saham atau berinvestasi di e-commerce di Indonesia. Oke, kontribusi sektor ekonomi digital di Indonesia paling banyak ya e-commerce. E-commerce ini sangat besar. Apa yang hubungannya dengan perbankan? Pendukung dari e-commerce adalah adanya alat tukar yang disediakan dan diurus oleh perbankan. Jadi sangat luar biasa. Jadi hampir semua e-commerce itu yang besar-besar ya ada di Indonesia gitu. Shopee dari Singapura, Lazada dari Filipina kalau nggak salah. Terus Bukalapak
Indonesia tapi sudah dibeli para investor dari luar negeri, Amerika yang paling banyak baru terbaru ini. Tokopedia dari Jepang, gitu kan, yang memang dari Indonesia tapi saham terbesarnya sekarang dari perusahaan investasi dari Jepang. Oke, dalam membicara ekonomi digital tidak cukup hanya dengan perbankan saja karena ada 381 players atau pemain pelaku digital tersebut. Dari sebelah kiri ada P2P lending, kalau masih ingat, ada P2P lending. Ini di sebelah kiri ada P2P lending. Masih ingat di mata kuliah manajemen investasi kita ada membahas mengenai P2P, peer to peer. Jadi orang yang mau menyediakan modal langsung menjulung duitnya ke orang yang membutuhkan modal. Aplikasi cuman memediasi atau menengahi saja. Jadi proses di bank yang begitu banyak itu bisa dipotong, akhirnya bunga kredit bisa jadi lebih rendah, atau bunga kredit tetap segitu tapi buat para investor jadi cukup menguntungkan. Antara dua itu kira-kira dua potensi yang ada. Oke, ada inovasi keuangan digital, ada keuangan e-payment, e-wallet, uang digital. Nanti mungkin butuh satu ini khusus untuk membahas mengenai pembayaran atau e-payment atau pembayaran digital. Ada ShopeePay, ada OVO, ada GoPay. Ini yang sudah dapat sertifikasi dari Bank Indonesia. Kayak yang belum dapat itu Bukalapak. Bukalapak akhirnya menggandeng Dana. Terus Ustadz Yusuf Mansur itu Ustadz Yusuf Mansur Paytrend kayaknya agak bermasalah kalau nggak salah, gitu kan. Jadi belum jadi pemain besar di dunia e-money. Terus ada e-commerce tadi kita bahas di bawah naungan Kementerian Perdagangan. Oke, sudah dibahas oleh Bapak itu juga, Bapak Mulyadi. Terus social crowdfunding itu pengumpulan dana sosial, Basnas dan sebagainya masuk sini. Dan yang terkenal mungkin Kita Bisa, itu kan yang cukup banyak juga mengumpulkan dana yang bersaing dengan Basnas, Dompet Duafa dan lain-lain. Terus aplikasi perpajakan untuk memudahkan orang bayar pajak. Hubungannya apa dengan mata kuliah keuangan publik? Pendapatan negara bertambah sehingga peluang negara untuk belanja jadi lebih banyak pula. Ada koperasi digital, ada equity crowdfunding sama. Equity crowdfunding ini seperti reksadana, jadi mengumpulkan dana bagi orang-orang untuk usaha di sektor real biasanya. Mirip reksadana. Kalau mata kuliah pasar modal tuh mirip dengan reksadana. Oke. Jadi dari sekian banyak inovasi digital tadi itu ada 157 platform P2P lending. Yang masih ingat, nanti silakan dibuka di mata kuliah sebelah. Apa itu P2P lending? Ada 145 konvensional dan 12 syariah. Ini P2P lending ini merupakan ancaman terbesar, bukan ancaman ya. Kalau tidak ditanggapi dengan baik, jadi ancaman terbesar bagi perbankan. Karena dia memotong alur operasional yang cukup berpanjang ada di perbankan. Oke, di sini ada 84 inovasi keuangan digital. Yang sebelah kiri ya, kita mulai dari sebelah kiri, agregator marketplace keuangan. Jadi kayak toko online, kita mau memilih produk keuangan bisa di situ bertahan. Enggak usah buka situs GoPay, buka situs Investri atau buka situs investasi yang lain, cukup satu tempat kita bisa memilih. Kalau kawan-kawan ada waktu buka bareksa.com. Itu sama agregator tuh. Jadi mau beli reksadana, dia menjual dari beberapa sekuritas. Dari Pintrako ada, Indo Premier, MNC dikumpulkan di situ. Oke. Perencanaan keuangan itu untuk investasi masa depan, nanti hubungannya dengan asuransi, dengan dana pensiun, mata kuliah sebelah ya, masih ingat. Terus blockchain base itu juga, blockchain itu untuk hubungan dengan inovasi digital dalam bidang penyediaan data terkait dengan produksi. Nanti akan kita jelaskan mungkin di semester berikutnya, ada teknologi informasi. Credit scoring itu untuk menentukan orang yang mau berhutang itu layak nggak dikasih nilai. Seperti kalau di aplikasi ada bintang, 4 bintang, 5 bintang. Kalau bintangnya makin bagus maka dia layak dapat kredit.
Oke, banyak sekali nih. Sampai manajemen investasi properti, agen pembiayaan, online gold depository, tabungan emas, online, pembiayaan proyek, agen pendanaan, autentifikasi digital. Ini autentifikasi ketika kita buka mobile banking itu kan ada pakai scan wajah, jari, atau pakai password dan PIN. Nah itu ada jasa penyedia lain. Misalnya kita pakai GoPay, transaksi harus masukkan PIN. Nah kalau kayak dana pensiun itu saya pernah lihat untuk setiap pensiunan mengambil dananya, dia autentifikasi pakai aplikasi di wajah. Buka aplikasi, nanti akan wajahnya di scan, langsung ketahuan. Nah, penyedia teknologi ini itu perusahaan lain, bukan banknya. Jadi bank bekerja sama dengan penyedia autentifikasi digital. Oke, itu banyak sekali inovasi yang jadi peluang. Oke, ada tantangan transformasi digital. Kan kita mau digital nih, tapi nggak semudah itu kawan. Ada banyak kendala yang menghadang. Contohnya adalah pertama dari sebelah kiri ya, disruptive strategies by fintech. Disruptive artinya adalah perubahan yang tidak dikira-kira atau mengejutkan. Consumer banking, bank seperti biasa ya, fund transfer duit, pembayaran, payment, pembayaran yang duit tunai sekarang enggak, investment, beli saham, beli reksadana, wealth management, pengaturan aset, itu target disrupsi fintech. Jadi fintech memberi disrupsi atau merubah tata cara yang selama ini biasa kita pakai menjadi cara versi fintech dengan teknologi dan internet yang makin cepat. Sehingga apa? Sehingga lembaga-lembaga tadi, consumer banking, perbankan, transfer dana segala macam itu yang semula kita harus ke bank akhirnya nggak lagi gitu. Akhirnya apa? Perbankan konvensional, perbankan biasa akan mengalami penurunan nilai transaksi yang berakibat berkurangnya pendapatan, sehingga bank akan semakin kecil dan keuntungan pendapatan makin kecil, sehingga terpaksa volumenya pun makin kecil. Bahkan mungkin ada yang sampai tutup kantor, PHK karyawan dan lain-lain. Sebelah kiri lagi ada characteristic of consumers are quite varied. Banyaknya variasi model bisnis bagi UMKM dan korporasi. Dengan adanya internet maka model bisnis itu sudah macam-macam. Bukan cuma jual beli, tapi ada jual beli melibatkan pihak ketiga. Contohnya adalah kalau kita jual beli di Tokopedia misalnya, itu ada reseller, ada dropship. Nah itu sudah merupakan bentuknya karakteristik yang berbeda gitu. Itu harus disikapi dengan, itu baru sederhana ya, kayak dropship sama reseller. Itu masih ada lagi yang bentuk-bentuk lain. Devices and teknologi berarti karena teknologi makin canggih maka alat pun harus makin canggih. Bisa sesuai nggak? Itu yang harus tantangan yang harus disikapi. Kalau enggak maka kita akan tertinggal. Regulation issue. OJK sebagai lembaga yang mengawasi dan mengatur lembaga industri keuangan, maka harus membuat peraturan. Oke. Kemarin beberapa waktu lalu ada binomo, kan? Binomo yang trading itu forex sama saham ya. Trader mata uang asing sama saham itu yang tidak dapat izin untuk beroperasi di Indonesia. Gitu. Karena apa? Karena dalam pada prakteknya dia melanggar regulasi OJK lah kayak gitu. Sehingga OJK ini perlu terus memantau agar produk-produk yang muncul ini bisa diatur, dan ujungnya apa? Kalau bisa diatur maka akan semakin aman bagi konsumen. Nah kalau nggak bisa diatur atau di luar dari aturan OJK maka ada potensi untuk merugikan konsumen. Terus consumer personal data security. Data yang kita tulis di internet tuh bukan ketika kita terkirim bukan berarti hilang, itu tersimpan di server, di infrastruktur, di alat, di hard disk penyedia jasa itu. Contohnya kalau kita chat pakai WA, data kita ada di WA. Apa yang kita cari di Google itu ada, gitu kan? Kita menginput email, tanggal lahir, di mana kita menginput, di mana alamatnya, berapa transaksi kita. Nah, itu bisa dibocorkan gitu. Jadi kemarin ada kasus ketika pemilu Donald Trump di Amerika itu kan, Facebook menjual data para pengguna Facebook di Amerika untuk kemenangan tim Donald Trump. Nah, itu seperti itulah kira-kira. Termasuk akhirnya kalian ada yang dapat SMS. Apa tuh? SMS tawaran pinjaman dana tunai segala macam itu kan sebenarnya dari mana dapatnya? Mungkin dari pengisian pulsa kah? Di counter pulsa, atau ketika kita menulis nama, ketika kita ikut seminar di bahkan di IAID ya. Kita nulis nama, nomor
nama email, nomor HP itu kan datanya bisa jadi kita simpan disalahgunakan, apalagi yang terkait uang gitu loh. Dan cybercrime issue, maraknya kejahatan dengan menggunakan teknik manipulasi data tadi. Oke, bisa membobol kartu kredit, bisa membobol rekening dana uang online, uang digital, bisa membobol yang lain-lainnya. Ini yang memang harus diatur. Siapa yang harus mengatur? Karena OJK merupakan lembaga pengawasan lembaga keuangan, maka dia akan paling nggak akan ikut gitu mengatur itu. Tapi OJK nggak bisa sendirian, nanti dia akan melibatkan namanya SRO. Oke, kita bahas nanti. Oke, fintech intinya dari sini sangat besar sekali. Transaksi fintech itu bukan cuma pinjaman online ya, sampai nanti asuransi lah apa segala macam itu masuk fintech. Itu 1000 juta jumlah transaksinya tahun 2024. Jumlah perusahaannya pun makin banyak. Oh, ini. Sorry.